Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Damhuri dari kelas 12 IPS 2. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa pergolakan yang terjadi di dalam negeri yang diakibatkan oleh ketegangan politik pada masa lampau, yaitu pada rentang tahun 1948 hingga 1965. Pada tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama pasca Indonesia Merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan pada tahun 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat menjadi G30 SPKI yang berusaha merebut kekuasaan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Mengapa hal ini perlu kita pelajari? Karena agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari tragedi tersebut agar tidak terulang kembali di masa kini maupun di masa yang mendatang. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu sejarah. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja pergolakan yang pernah terjadi di dalam negeri pada rentang tahun 1948 hingga 1965. Berdasarkan kaitannya, pergolakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama berkaitan dengan ideologi, yang kedua berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama berkaitan dengan ideologi, artinya saling mengedepankan ideologi masing-masing untuk dijadikan dasar negara. Nah, ada 3 peristiwa pemberontakan dalam kaitan dengan ideologi. Yang pertama ada PKI di Madiun, yang kedua ada DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan yang ketiga ada G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sedangkan yang kedua kaitannya dengan kepentingan, saling mendepankan kepentingan masing-masing ataupun daerahnya. Ada 3 peristiwa. Yang pertama ada APRA, Angkatan Perang atau Adil, yang kedua ada Andi Ajis, dan yang ketiga ada RMS, Republik Maluku Selatan. Dan yang ketiga kaitannya dengan sistem pemerintahan. Ada 2 yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada PRRI atau Permesta. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dan yang kedua persoalan negara federal atau dan BFO. BFO ini merupakan singkatan dari Brigjen Comes Federal Overlord. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergolakan yang terjadi di dalam negeri yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama ada PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun. Yang kedua Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dan yang ketiga Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai PKI Madiun. PKI Madiun ini merupakan pemberontakan pertama yang terjadi pasca Indonesia Merdeka. Nah, seperti pada peta konsep yang saya buat, semoga bisa dipahami, dan untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan satu persatu. Pertama ada Serikat Islam. Mengapa Serikat Islam? Karena PKI ini muncul diakibatkan oleh perpecahan yang terjadi pada tubuh Serikat Islam yang mendapat pengaruh dari internasionalisme, sosialisme, demokratis, dan juga Ferenezing. Kemudian ada Amir Saripudin. Nah, Amir Saripudin ini merupakan tokoh dari pemberontakan PKI di Madiun. Nah, Amir Saripudin juga membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat, pada 26 Februari 1948 di Surakarta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjatuhkan Kabinet Hatta dan karena mereka merasa hasil dari perjanjian Renville ini lebih menguntungkan pihak Belanda dibandingkan pihak Indonesia sendiri. Kemudian Musso. Musso ini merupakan pemimpin PKI dan yang mengendalikan FDR itu Musso. Musso juga menganjurkan untuk FDR agar dileburkan menjadi PKI saja, dan akhirnya FDR pun dileburkan menjadi PKI. Kemudian Amir Saripudin beserta Musso selalu mempropagandakan PKI beserta programnya dan menjelek-jelekan pemerintah. Hasilnya terjadi bentrok. Bentrok di sini terjadi pada tanggal 11 September 1948
Nah, bentrok ini antara pasukan yang pro terhadap pemerintah dan pasukan yang pro terhadap PKI. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Dan akhirnya pada tanggal 17 September 1948, pasukan yang pro terhadap PKI mundur dari Surakarta. Namun ternyata hal ini bukan tujuan utama PKI, melainkan kejadian yang di Surakarta ini hanya peralihan. Ketika para kekuatan TNI kita sedang fokus pada Surakarta, terjadi perebutan kekuasaan di Kota Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, tidak bisa dielakkan, Kota Madiun pun jatuh pada kekuasaan PKI. Nah, kemudian PKI membentuk lagi pemerintahan Soviet Republik Indonesia dan memproklamasikan bahwa pemerintahan Soviet Republik Indonesia itu di Madiun. Pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan melakukan gerakan operasi militer pertama. Nah, sebelumnya Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada masyarakat apakah ingin ikut dengan MUSO, dengan PKI-nya, ataupun ikut dengan Soekarno dan Hatta. Dan kebetulan saat itu banyak masyarakat yang pro terhadap pemerintah. Selanjutnya diinstruksikanlah kepada pasukan Sadikin divisi Siliwangi, divisi Siliwangi untuk merebut kembali kekuasaan di Kota Madiun. Dan akhirnya Kota Madiun pun dikepung dari dua sisi, yaitu dari sisi barat dan dari sisi timur. Dan pada tanggal 30 September tahun 1948, atas bantuan dari rakyat, TNI berhasil merebut kembali Kota Madiun tersebut. Dan MUSO pun ditembak saat perjalanannya menuju Ponorogo, sedangkan Amir Saripudin ditangkap oleh TNI. Setelah itu dilakukanlah pembersihan daerah atau penyisiran wilayah terhadap PKI untuk memastikan tidak ada lagi kejadian seperti itu. Penyisiran tersebut dilakukan hingga dinyatakan pada bulan Desember 1948 dinyatakan bersih dan bebas, dan pemberontakan itu dinyatakan selesai. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang menjadi pengiring Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan peta konsep yang telah saya buat, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada Perjanjian Renville. Hasil dari Perjanjian Renville ini mengharuskan tentara Indonesia harus pindah atau hijrah dari Jawa Barat ke tempat yang lain, dikarenakan Indonesia mengalami kekalahan atas pihak Belanda. Kemudian yang selanjutnya itu ada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini merupakan salah satu tokoh dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sekaligus sebagai pemimpin, imam, ataupun juga presiden. Nah, selanjutnya itu ada DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Alasannya kenapa? Yaitu karena beliau tidak setuju dengan Perjanjian Renville yang lebih menguntungkan pihak Belanda dibandingkan Indonesia. Selanjutnya itu ada ini cara penumpasannya dengan Baratayuda Pagar Betis. Kemudian selanjutnya ada DITII Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, alasannya kenapa? Karena Amir Patah mempunyai ideologi atau pemahaman yang sama dengan Kartosuwiryo.
Cara penumpasannya juga dengan gerakan negara benteng pada tahun 1950. Kemudian DITII Makassar. Nah, DITII Makassar ini dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tanggal 7 Agustus 1953. Nah, alasannya kenapa? Karena Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang ingin masuk APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Cara penumpasannya yaitu dengan operasi militer tumpas. Selanjutnya, DITII Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere pada tanggal 20 September 1953. Alasannya kenapa? Karena penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Cara penumpasannya dengan kerukunan rakyat Aceh. Selanjutnya, DITII Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar pada Oktober 1950. Nah, ini dikarenakan adanya kesatuan rakyat yang tertindas, dan cara penumpasannya yaitu dengan operasi militer Juli 1963. Nah, pada DITII ini mereka sangat mengedepankan agama, khususnya agama Islam, dengan mendasari semua peraturan dan hukum-hukum berdasarkan hukum Islam. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ini merupakan suatu peristiwa pembantaian 7 perwira TNI pada tahun 1965 di Sumur Lubang Buaya. Nah, berdasarkan tabel yang telah saya buat, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari kekuasaan dan ideologi. Nah, kekuasaan dan ideologi inilah yang melatar belakangi terjadinya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Karena apa? Karena PKI ini ingin merebut kekuasaan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai simpati rakyat. Nah, simpati rakyat di sini PKI mengambil simpati rakyat dengan melakukan berbagai cara. Yang pertama seperti mempersenjatai petani, yang kedua seperti memberikan tanah, ketiga seperti ketiga seperti menanamkan ideologi komunis kepada ABRI. Keempat seperti melatih 3.000 pemuda rakyat, dan kelima seperti mengalahkan lawan politik, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan PKI versus TNI. Nah, di sini PKI menyebar isu bahwasannya Jenderal TNI akan melakukan kudeta, sedangkan TNI sendiri membantah hal tersebut dan menuduh balik bahwasanya PKI lah yang ingin merebut kekuasaan. Karena PKI dan TNI tidak akur, menyebabkan PKI ingin melakukan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, awal mulanya PKI mulai menguasai Bandara Halim Perdana Kusuma. Setelah itu Bandara Halim Perdana Kusuma itu dijadikan sebagai markas G30 SPKI. Nah, selain menguasai Bandara Halim Perdana Kusuma, mereka juga, maksudnya PKI, menculik beberapa jenderal TNI dan membunuhnya hingga dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Nah, 7 pahlawan revolusi itulah yang disebutkan. Di 7 pahlawan revolusi tersebut, diantaranya saya ambil referensi dari YouTube cara menghafal dengan cepat, yaitu dengan menghafal kata susu paha ya paten. Nah, 7. Su pertama Sutoyo Siswomiharjo, su kedua Suprapto, panya itu Parman, hanya itu Haryono, yanya itu Yani, panya lagi Panjaitan, tennya itu Tendean. Nah, jadi 7 pahlawan revolusi itu agar mudah diingat, bukan tanpa mengurangi rasa hormat. Ya. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan yang terakhir.
Selain menguasai Bandara Halim Perdana Kusuma serta menculik beberapa pahlawan revolusi, PKI juga berhasil merebut RRI, Radio Republik Indonesia, dan membajaknya dan mengatakan bahwa PKI lah sebagai pengaman bangsa dan penguasa bangsa, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga tidak tinggal diam ya. Marjen Soeharto ini sangat tidak tinggal diam. Dia memerintahkan RPKAD, komando pasukan khusus angkatan darat. Nah, memerintahkan untuk mengambil alih keadaan, artinya membersihkan atau melakukan penanganan terhadap pemberontakan yang terjadi di sumur lubang buaya. Nah, gitu. Nah, dan akhirnya komando pasukan khusus angkatan darat berhasil mengambil alih RRI, Radio Republik Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, kemudian mengambil alih juga Bandara Halim Perdana Kusuma serta sumur di Lubang Buaya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf untuk materi G30 SPKI ini kurang begitu hafal ya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki.